Ya, silakan kembali duduk. Monggo desain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, hatimuan, Pak Camat, Kapolsek, ya yatim nih, Yai Sontiran, jangan hormati, para hadirin wal hadirat ingkang mulya, pemuda Pancasila, Banser atau pemuda Pancasila, di komplit. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat, tasih pinaringan rahmat, tasih pinaringan keamanan bangsa kali negara. Bila sonten menika kita panjenengan sedaya memperingati kemerdekaan Indonesia ingkang kaping 77. Jadi acara ini acara kemerdekaan, Camat.
Terus kita bisa menikmati kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Bisa berkumpul, bisa bersikap sebagaimana manusia merdeka, sebagaimana bangsa merdeka. Milo kemerdekaan itu diperjuangkan. Terus kita saat ini bisa ngrasakno duwe sawah, bisa ngrasakno duwe keluarga, saged ngrasakno nikmatin duwe dalan, nikmatnya punya kehidupan itu karena kemerdekaan. Mila kemerdekaan itu diperjuangkan. Jadi mboten kok terus moro-moro onten niku mboten. Sampeyan tak kei contoh. Tak kei contoh. Kemerdekaan. Jenengan wis ora krasa. Niki. Kei contoh niki kemerdekaan niku niki. Niki namine bendera merah. Niki wau regane pinten, Bu? 10.000. Saat ini regane 10.000. Tapi pengen gak ada merah putih niki. Merah putih sing dicencang tenggene tiang. Iki sampean nek kepengin ngerti. Niki ratusan ribu nyawa. Pengen duweni kita nih. Niki ratusan ribu nyawa berkorban untuk tegaknya merah putih. Contoh nih kita. Sing teng arep pulau tak gawe contoh. Jadi Indonesia itu punya bendera namanya bendera merah putih. Sak seneng-senenge sampean karo gendera bal-balan. Itu tidak boleh kemudian mengalahkan merah putih. Gendera NU yo gak iso ngalahno merah putih. Wong NU niku genderane wong NU tok. Wong Muhammadiyah yo moh gendera NU. Kita wong MTA ya betul kurun ngake gendera NU. Gendera NU niku genderane wong NU. Napa malih gendera la ilaha illallah sing warnane kuning. Niku namanya genderane wong mati. Sampeyan ngenggo ya mau, ndak mau. Gendera la ilaha illallah sing warnane ireng, ngadeg niku genderane Hizbut Tahrir. Ndak bisa disandingkan dengan merah putih karena merah putih adalah genderane wong dari Sabang sampai Merauke. Kenapa ini ada? Karena ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Wong Jawa nih begitu mengibarkan merah putih mesti digoleki londo dan taruhannya nek nyekel merah putih mati. Mila wong Jawa ora kurang akal dulu. Nek bikin rumah, nek ndamel omah dikei merah putih. Londo curiga dengan mata-matanya ini pasti untuk kemerdekaan. Wong Jawa ndak kurang akal. Cagake omah diparingi tebu. Lho kok ana tebune. Masih curiga cagak sijine diparingi klopo. Masih curiga cagak sijine diparingi gedang. Masih curiga cagak sijine diparingi pari. Masih curiga sisuke teko sak kanca nggawa tumpeng karo ingkung. Jare londo wong Jawa arep mangane angel. Tapi yang tidak diketahui Belanda, pada saat nasi habis, ayam dimakan habis, dan pada saatnya tiba padi mengering, tebu mengering,
pisang rontok, kelapa rontok, apa yang tersisa merah putih tetap berkibar di dada kami. Orang itu caranya cok pengen duwe iki cok. Tung Surabaya luwe gendeng malih. Boten kesuwen begitu merah putih biru dipenek ngoten mawon. Diunggahi birune disuwek. Marahnya Belanda, marahnya orang-orang penjajah, boten umum nesune. Sampai kemudian terjadi perang besar perkorone nopo pengen duwe merah putih. Pengen duwe niki ta. Sampai akhirnya terjadi perang. Jenderal Sekutu mati nang perkara niki awal. Akhirnya apa? Kiai Hasyim Asy'ari bikin seruan perang tanggal 22 Oktober yang dikenal dengan resolusi jihad, dan dari 22 Oktober seruan perang lahir peristiwa 10 November. Berapa ratus ribu manusia meninggal demi pengen duwe merah putih. Inilah harga diri bangsa kita. Dan merah putih direbut bukan untuk disembah, tapi ini adalah simbol harga diri bangsa. Mulane ana wong ngarani merah putih itu untuk disembah. Dia mengatakan itu bid'ah, itu musyrik hormat merah putih. Sementara merah putih sekarang tidak minta nyawa, mek njaluk tangan diangkat hormat merah putih. Nek ana wong di pikiran ngono, iki mesti zaman perang, Mbah Buyute turu ra melu perang. Jangan-jangan Marsliane perang dek Bandar Dadu. Pengen duwe merah putih. Betapa dulu ini minta nyawa. Orang-orang pemberani hadir, orang-orang pemberani berdiri di medan perang demi duwe merah putih agar anak cucunya punya harga diri. Merah putih. Makanya biyen wong-wong hebat. Jadi yang namanya kemerdekaan itu hadir bukan karena turun. Ketika kemerdekaan mau diambil, ketika kemerdekaan kita dirampas, onten tiang agung saking Jawa Tengah, naminipun Jenderal Sudirman, paru-parune setunggal. Paru-paru satu tetap berangkat perang melawan penjajah. Demi siapa? Demi masa depan anak cucunya hidup tentram merdeka di negeri sendiri. Mula sampeyan kudu eling. Jenderal Sudirman perang demi bangsanya dengan paru-paru siji. Mosok awak dewi lihat pengorbanan para jenderal perang, para jenderal-jenderal berperang untuk negaranya. Bahkan Jenderal Sudirman paru-paru siji tetep modal perang. Mosok awak dhewe kadang gudiken BPJS rong mudhun ngamuk terhadap Indonesia. Ora imbang blas. Ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ketika Bung Karno mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia, Belanda bertanya, negara mana yang berdaulat yang menyerahkan kedaulatannya untuk Indonesia? Di konferensi meja bundar. Bung, Anda mengatakan bahwa atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, negara berdaulat mana yang menyerahkan kedaulatnya kepada Anda? Yang jawab bukan Bung Karno. Yang jawab adalah raja-raja Nusantara yang berdaulat, punya tanah, punya negara. Raja Jogja menjawab, tanah kami, negara kami kita serahkan pada NKRI. Raja Solo mengatakan yang sama, Raja Aceh, Raja Palembang, Raja Kalimantan, Raja Sulawesi, seluruh raja-raja mengatakan tanah kami untuk NKRI. Raja Jogja dari Purworejo sampai Ponorogo. Kenapa kita tidak bisa mengambil sikap seperti itu? Hari ini tanah kita digusur 1 meter untuk pengembangan jalan ribute sampai Mahkamah Agung.
tidak kelas sama sekali. Makanya kita tidak pernah disebut pahlawan. Mental kita semakin kesini tidak pernah berpikir untuk bangsa. Bung Karno dididik di Belanda menjadi orang terbaik di Belanda, murid Indonesia yang terbaik di pendidikan Belanda. Ketika pulang, ketika Bung Karno tiba-tiba memilih saya menjadi pegawainya Belanda, urusannya beres. Menjadi manusia yang kemudian ikut Belanda dalam oportunisnya, beres hidupnya Bung Karno. Tapi Bung Karno tidak memilih hidup bersama Belanda, tapi memilih hidup di depan rakyat, memerdekakan bangsa Indonesia. Ini perjuangan. Itu untuk sampean kira bangsa ini berdiri karena turu, itu jangan dikira. Dan hari ini bangsa kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia. Apa? Bangsa Arab satu bangsa bersepakat pecah jadi puluhan negara. Bangsa Eropa satu bangsa bersepakat pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, puluhan suku dan agama bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang tidak pernah dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya kemudian semua bertanya, siapa sebenarnya peletak dasar kebersamaan di Indonesia? Kebersamaan di Indonesia adalah sesuatu yang kita miliki yang luar biasa. Semangat persatuan itu sudah ada, bahkan semenjak sebelum Indonesia berdiri, semenjak di zaman Nusantara, bangsa kita sudah punya semangat persatuan. Kita sudah mengenal semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kenapa? Karena bangsa ini punya pengalaman yang luar biasa. Pengalaman sebagai bangsa yang selalu didatangi oleh bangsa lain. Semangat sebagai sebuah kawasan yang dirindukan oleh semua orang. Pada zaman sebelum Masehi, orang sudah merindukan bangsa ini. Ketika orang Eropa punya sebuah bangsa besar namanya bangsa Yunani, punya filosof-filosof namanya Socrates, Plato, punya Tuhan besar namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera, bahkan Tuhan dan istrinya punya anak namanya Hercules. Ini bangsa besar, tapi dia punya catatan bahwa surga itu potongannya ada di dunia. Potongan surga itu ada 4 ciri khusus. 1, ada matahari yang selalu terbit setiap hari. Ada air yang tidak pernah mengering sepanjang tahun. Ada daun yang tidak rontok sepanjang tahun. Jadi ada daun yang tidak rontok sepanjang tahun, ada air yang tidak pernah mengering, ada matahari yang tidak pernah ingkar janji, ada hawa yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan bangsa besar namanya orang Eropa merasa itu bukan Yunani, maka dia mengutus utusannya cari tanah surga. Utusan itu bernama Bartholomeus. Setiap santri yang ngaji dalam kitab Pembawa Usulul Hikmah pasti mengenal nama Bartholomeus. Pencatat perjalanan itu orang Yunani melakukan pengembaraan, menemukan tanah surga itu. Disebut dengan kawasan Argir atau Jabadium. Yunani mau pindah tidak jadi karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya mu'alim kapalnya yang bergerak mencari tanah surga, akhirnya ketemulah tanah surga. Mu'alim kapalnya adalah orang
India. Akhirnya India bergerak menuju tanah surga, ketemulah namanya Javadiyu atau dikenal dengan nama Jawadipa. Kemudian bergeraklah mereka ke sini, ketemu dengan tanah itu. Tanah itu adalah tanah Indonesia. Mataharinya tidak pernah ingkar janji. Sebuah kawasan surga yang terbentang di dunia. Eropa, kita bisa melihat betapa gagahnya orang Eropa, betapa putihnya kulit orang Eropa. Tapi Eropa bukan tempat yang nyaman bagi manusia yang biasa saja. Kenapa? Karena Eropa punya musim dingin. Ketika Eropa mengalami musim dingin, Eropa mengalami kekalutan yang luar biasa. Matahari tidak ada, daun rontok di musim gugur, sungainya mengering sehingga ikan tidak ada. Makanya sampean jangan pernah membayangkan jadi orang Eropa. Kita memang di antara manusia, kita inilah yang paling kecil, paling pesek, itu kita. Kecil-kecil, pesek-pesek. Kalau kita bandingkan dengan orang Arab tinggi besar, ganteng-ganteng, cantik. Orang Cina putih-putih, sipit-sipit. Kita tidak usah cemburu, karena Allah telah membaginya, dan kita dibagi tempat yang dirindukan oleh semua manusia. Orang Eropa kalau sudah musim dingin dia harus makan daging. Kalau tidak makan daging, kalorinya tidak cukup. Dia harus minum susu, tapi ketika musim dingin susu membeku, maka susu diawetkan, dikeraskan menjadi keju. Susu dibusukkan menjadi yogurt. Untuk apa? Kebutuhan di musim dingin. Orang mangan niku mati. Kita seumur-umur mangan kobis urip. Itu Indonesia. Umur-umur mangan kobis urip. Tempe bengok urip. Betapa indahnya jadi orang Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin kehilangan matahari. Kulit perempuan Eropa kalau sudah kehilangan matahari berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Pigmennya hilang. Makanya ratusan juta harus dipersiapkan. Kalau musim dingin terjadi, mereka pergi ke negeri yang punya matahari. Tujuan mereka Indonesia. Makanya ketika musim dingin mereka datang berjemur ke Indonesia, cuman pakai BH sama cawet tok. Yang harus kita ingat, itu bukan pornografi, tapi itu adalah DD, PP. Nah, itu berjemur, bukan pornografi. Maka kita jangan salah paham. Makanya pemerintah jangan pernah membuat kebijakan peraturan dengan sebuah dasar undang-undang turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Ini harus kita paham. Kita punya bangsa. Sementara kita setiap hari bisa melihat matahari. Makanya orang Eropa kalau matahari terbit pertama kali, dia tunggu di balkon-balkon menunggu matahari terbit. Adalah keindahan luar biasa, karena mereka ditinggalkan pergi matahari. Makanya ngapain kita ikut-ikut lihat matahari terbit? Mana nak lihat matahari terbit? Alasan pacaran, alasan lihat matahari terbit. Mereka merindukan orang kayak kita. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun. Seluruh daun rontok di musim gugur. Satu-satunya daun yang tidak rontok adalah daun cemara. Makanya mereka tidak bisa nyayur cemara. Makanya di bulan Desember hari raya Natal hanya daun cemara yang tidak rontok. Makanya oleh orang Nasrani daun cemara dihias menjadi pohon Natal. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya seandainya Natal itu asli Indonesia, bisa daun jambu, bisa daun mangga, bisa daun apa saja. Makanya bisa daun bayam. Makanya nggak usah marah.
Jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Pahami ya. Mulailah kita pahami. Jadi mulai kita pahami seperti itu. Orang Eropa kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin. Makanya energinya tidak boleh kurang, listrik tidak boleh mati. Begitu listrik mati, musim dingin nggak punya pemanas, musim panas tidak punya pendingin. Makanya orang Eropa berjuang memproduksi air condition atau AC. Orang sini tidak panas, tidak dingin, nggak terlalu butuh AC, cukup sarung. Nek kepanasan kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung. Aduh sih, anduk sarung. Betapa enaknya kita jadi orang Indonesia. Ini yang kadang kita nggak paham. Firman Allah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kubikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mesti kita mulai mengenali diri sendiri. Kita kadang tidak kenal. Makanya tiba-tiba kita merindukan jadi orang Eropa, rambut hitam di merah-merah, dicet abang akhirnya jadi LKMD, londo komeng dasi. Ini kesadaran berbangsa. Ini kita berbicara Eropa, makanya Eropa dari dulu menjadi bangsa ekspansionis, menyerang ke sana. Untuk apa? Bertahan di musim dingin. Makanya mereka pikir teknologi, pikir apa? Karena ada musim dingin. Musim dingin sesuatu yang sangat mengerikan di Eropa. Kita nyaman, nggak panas, nggak dingin. Bahkan di alun-alun Patimuan kita merasakan hawa dingin yang luar biasa. Itulah Indonesia. Sampai berbicara tentang bangsa yang ganteng satu lagi namanya bangsa Arab. Panasnya luar biasa. Air tidak ada, pohon tidak ada. Makanya satu pohon untuk berteduh bisa perang antar suku karena nggak punya pilihan lain. Di sini satu pohon nggak boleh tempat berteduh, cari pohon yang lain gampang. Sana sumur bisa menjadi landasan perang antar suku karena membuat sumur yang keluar airnya sulitnya luar biasa. Tapi di sini semua bisa cari sumur. Makanya ketika Mongolia menyerang Arab, sungainya diracun, semuanya mati karena sumber air dari sungai. Mongolia masuk sini, diajar sama Kertanegara habis karena kita tidak bisa diracun oleh sungai karena kita punya sumber air sendiri-sendiri di dalam sumur. Nah itulah makanya orang Arab dibikin cantik sama ganteng. Karena kalau dibikin jelek terus tidak mandi, jeleknya luar biasa. Coba dibikin pesek kayak kita terus nggak mandi, tambah jelek. Dekil. Afrika orangnya dibikin hitam sama Allah, kita harus paham. Karena Allah menitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Makanya dibikin itu mau gitu. Dan setiap hari orang Korea, orang Afrika terancam kelaparan. Kenapa? Karena binatang jumlahnya lebih banyak dari manusia. Nanam jagung habis dimakan betet. Karena betet Amerika besarnya segede mentok. Namanya makau. Orang Afrika nanam padi habis dimakan burung emprit. Karena burung emprit Afrika jumlahnya jutaan. Diekspor ke Indonesia satu harganya 30 juta namanya black strut. Ini orang Afrika. Nanam telo habis dimakan celeng. Nanam pisang habis dimakan monyet. Karena monyet Afrika gedenya sak sapi, sekali makan sak tandan namanya gorila. Bangsa yang tidak nyaman. Orang Cina sekarang menjadi trending topik sebagai bangsa masa depan karena cadangan kekayaannya luar biasa. Tapi orang Cina kenapa sipit-sipit? Salah satunya adalah karena kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa. Dan orang Cina gampang mana.
lempari katok udah beranak. Makanya sekarang populasi orang Cina luar biasa banyak, hampir 2 miliar manusia. Makanya sekarang Cina dilanda ancaman kekurangan makan. Duit punya tapi barang tidak ada. Ancaman negara semuanya ada. Jadi jangan dikira semuanya tidak sedang terancam. Bangsa, makanya kita ini menjadi bangsa yang paling nyaman. Gak punya uang pergi ke sungai bawa setrum, hidup bangsa ini. Makanya ini jangan main-main, kita punya. Nah itu loh, makanya kita ini punya kebiasaan tidak suka marah, tidak suka emosi. Kenapa? Karena orang surga adalah orang yang damai, orang yang tentram, orang yang santun. Kita punya bahasa yang indah, kita punya sopan santun yang berbeda dengan bangsa lain. Dan itulah modal kita menjadi orang Indonesia, bersatu. Makanya kita sebagai orang Islam pun diajarkan bagaimana menghargai Indonesia yang awalnya juga sudah bersatu. Makanya ketika itu kaum muslimin yang jumlahnya paling besar menghargai persatuan dengan cara apa? Menerapkan konsep yang diajarkan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin dan saling bertanggung jawab antara yang memimpin dan yang dipimpin. Maka kita menerapkan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah manusia yang hidup berbeda agama, berbeda suku tapi saling bertanggung jawab. Makanya jangan aneh-aneh, karena rakyat tidak boleh mengkafirkan tetangganya yang berbeda agama. Makanya kiai-kiai yang paham konsep ra'iyah tidak dikit-dikit kafir, tidak dikit-dikit begitu, karena ra'iyah tidak boleh mengkafirkan sesama warga ra'iyah. Makanya yang tidak paham suka ribut kafir, sampai pilpres saja dianggap perang Badar. Padahal pilpres itu kelanjutannya pilkades, kelanjutannya pilbub, kelanjutannya pilgub, kelas nasional pilpres, pesta demokrasi. Biasa namanya pesta, ya ono dangdute kadang, bahkan ada duitnya. Cuman namanya aja yang beda. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, diterima bangunan namanya sumbangan, terima kiai namanya bisaroh. Jadi gak usah ribet. Oh, ini perang Badar, perang apa? Kita indah. Makanya ra'iyah ini bersatu. Kaum muslimin yang mayoritas melindungi yang lain, karena kita menerapkan konsep ra'iyah atau rakyat. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Lah kalau sudah terjadi perbedaan paham, musyarakah harus melakukan musyawarah, wasyawirhum fil amri. Jadi bermusyawarah dalam setiap persoalan. Loh, itu bahasa Al-Quran semua. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan akhirnya konsep ini menjadi konsep baku yang akhirnya lahirlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerahnya para ra'iyah disebut wilayah karena dulu yang mengembangkan konsep ini adalah para wali. Makanya ketika wilayah menjadi NKRI, penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati. Makanya kita jaga selalu persatuan ini, kan gitu. Nah, pemimpin tertinggi NKRI siapa? Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mau struktur negara paling Islam di mana? Kalau bukan di Indonesia. Ini kan sebuah sistem. Makanya kita jaga NKRI ini. Persatuan kita jaga,
Makanya kiai-kiai selalu menjaga setiap apa saja bagaimana menjadi landasan kebersamaan. Makanya agama di Indonesia ini selalu mengajarkan persatuan, kecuali kalau memang orang-orang yang tidak paham selalu mengajarkan perbedaan. Itu kita bersatu berapa kali dalam setahun sampai nggak bisa ngitung. Ketika kita puasa, kita bersatu. Dengan siapa? Dengan yang jual mercon. Kita bersatu. Bangunin sholat, bangunin sahur. Ketika kita mudik menjadi alat persatuan, maskapai, alat transportasi, apapun berputar. Setelah itu halal orang bersatu di kampungnya, di RT-nya, di muter sampai satu bulan. Kalau sudah seperti itu semua diserap menjadi kekuatan bangsa. Yang jual nasi laku, yang jual son laku, yang jual terop laku, yang jual spanduk laku. Roda ekonomi berputar. Halal bihalal semua terserap. Setelah halal bihalal, agama kita mengajarkan apa? Persatuan di bulan Dzulqa'dah. Apa yang terjadi? Bersatu untuk walimatus safar, pamitan haji, besek laku, sajadah laku, apa saja laku. Setelah itu pernikahan, mengajarkan persatuan namanya walimatul arus di bulan Dzulhijjah. Semua nikah sana sini, yang jual pisang laku, jual besek laku, semua berputar. Setelah besar Muharram, peringatan Muharram dari kampung ke kampung selalu mengajarkan persatuan. Nanti tunggu lagi ada safar, bubur safar. Tunggu lagi ada namanya maulid. Semua terserap kalau sudah maulid. Apa yang tidak terserap? Setiap hari ada kegiatan kebersamaan. Kemudian setelah itu Khol Syabdul Qadir, di mana-mana orang ngumpul. Setelah itu Syaban, Ruwa, Rejeban. Setelah Rejeban peringatan Rojabiyah, Syaban, haflah pondok, semua mengajarkan persatuan. Dan pertanyaannya satu, kenapa itu tidak ditemukan di tempat lain? Di negara Islam yang lain itu tidak ditemukan, tapi itu ditemukan di Indonesia. Itulah cara agama merawat kebersamaan NKRI. Cara kita merawat. Makanya merawat NKRI, santri juga mengeluarkan modal. Modal sewa terop, modal beli kotaan. Untuk apa? Agar kebersamaan terjaga. Makanya ada orang-orang yang tidak suka kebersamaan mengatakan itu bid'ah, itu musyrik. Sebenarnya dia cuma medit, gak mau modal. Itu aja sebenarnya. Makanya ini bilang santri, karena kita penerus para wali, pemilik wilayah, maka kita selalu menjaga kebersamaan. Contoh, kita selalu bersama. Bahkan ajaran agama jadikan landasan kebersamaan. Zikir, berdoa. Berdoa itu sebenarnya sendiri-sendiri juga bisa. Sendiri-sendiri berdoa bisa, tapi di tangan para ulama berdoa tidak pernah meninggalkan jamaah ahli sunnah wal jamaah, menjalankan sunnah beserta jamaahnya. Makanya santri kiai kalau berdoa hanya kiainya yang berdoa, terlihat persatuan di situ. Kiainya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi alhamdulillah tumpengiana, alhamdulillah duitiana, alhamdulillah anak kabeh, Allah alhamdulillah anak semono kabeh. Itu santrinya cuman amin, amin, amin. Nanti kalau kelamaan amin. Kiainya habis paham langsung walhamdulillahirabbil alamin. Itu semangat kebersamaan seperti itu di tempat lain sudah nggak ada. Bahkan doa bersama disebut bid'ah, doanya sendiri-sendiri. Orang diajarkan berpisah dari jamaah sendiri-sendiri.
gitu. Bunyi juga nggak boleh. Akhirnya kasihan yang nggak mendengar, nggak bisa menirukan. Maka sampean jangan ikut kelompok yang ajarannya begitu. Sampai kiamat juga nggak bisa zikir karena nggak pernah dengar. Loh, akhirnya kemudian yang berzikir, yang berdoa, semuanya tambah banyak. Pengen ikut, saya ikut berdoa. Akhirnya sama para ulama, ya sudah kalau gitu kita kumpul di alun-alun Cilacap. Kita bergerak ke alun-alun. Jadilah zikir akbar Kabupaten Cilacap, Istighosah Kubro Kabupaten Cilacap. Kalau sudah seperti itu, apa sampean tanya? Semua terserap ini beragama apa? Enggak ada yang tanya. Bakul bakso datang ke alun-alun, tukang teh datang, roda ekonomi berputar tanpa bertanya agamamu opo. Itulah persatuan yang dibawa oleh para ulama. Kok ngapain di alun-alun bersama, bakul bakso, bakul es teh, bakul aqua, teko kabeh bakul nopo niku sepombok meningo, teko kabeh arum manis kopi, teko kabeh tanpa bertanya agamamu apa, karena ro'iyah bersatu untuk NKRI. Roda ekonomi berputar, kerjasama antar rakyat terjadi, kebersamaan terjaga. Ono modale kan gawe pengajian iki ono modale. Makanya seluruh pekerjaan menjaga NKRI dibiayai oleh rakyat. Rakyatnya membiayai NKRI untuk menjaga persatuan, tapi balik meneh wong medit mesti mengatakan itu bid'ah. Panjene enggak mau jaga. Sholawat, temen lihat sholawat. Sholawat itu terserah sampai mau bersolawat model apa. Yang penting itu adalah kerinduan kita kepada Rasulullah. Orang Arab yang turunan Arab, sholawatannya model Arab. Marhaban ya nurul aini, marhaban, 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 jantal Husaini, Allah marhaban, marhaban. Itu sing santri yang ngono. Tapi sing wong Cilacap sholawatannya ya gaya Cilacap. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi Aisyah. Jangan langsung. Ya Rasulullah salamun alaik. Duhai senangnya gaya Cilacap. Yang lagi putus cinta punya gaya sendiri gitu. Kalau sing lagi putus cinta, kalau gaya sholawatnya ya bener. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah, ya narep cerita. Ini yang putus cinta punya gaya sendiri selawat. Yang orang Sunda punya gaya sendiri. Tundanan ya Rasulullah salam, ya Rabbi Ashaniwan, Al-Fatihya Jiratan, ya Uhailal, Eslilin Majid. Iya, yang hobi rekreasi ya punya gaya sendiri. Yang hobi seneng-seneng itu ya Nabi salam alaika
dinamika ini orang Islam Indonesia mencintai Nabi, tapi di tangan para ulama sholawat yang tadinya sendiri-sendiri diikat dalam satu jamiah sholawat, akhirnya semua ikut diajak ke alun-alun Cilacap, lahirlah istilah Cilacap bersolawat. Kalau sudah datang ke Cilacap bersolawat, semua terlibat. Tukang parkir melu, bakul bakso melu, tukang sepanduk datang, bakul slayer ya laku, sampai gagang pancing laku. Roda ekonomi berputar. Lagi lo agama merawat kebersamaan. Yang lain mengatakan sholawatan bid'ah, diri di rumah. Makanya sampean kalau pengen agama terjaga, bangsa terjaga, kebersamaan jaga, tinggalkan ajaran-ajaran yang mengajarkan kita untuk selalu berbeda dan tidak berjamaah. Nah itu begitu ngene payu ke HP. Napa malih nek sing dirawuh nih HP saya kain putih payu. Ya no ya. Lha payu. Nek sing dirawuh nih kok mafia sholawat Gus Ali iki kok kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu payu kabeh. Ini cara kita merawat bangsa, tinggalan pejuang-pejuang NKRI. Ini berpikir gini. Jadi ketika santri mengatakan hubul waton minal iman, orang menentok membiayai persatuan, tanggung jawab. Muni hubul waton minal iman, no pisah-pisah dewe-dewe delik ora iso. Ono wong mati. Ana sing mek diglundungno ngono tok plung wis. Kaya ngubur kucing ngono. Bahkan dicongakno ora oleh. Tapi ulama dan kiai dengan dasar yang kuat tetap menyatukan ketika ada orang meninggal telung dino tadi siji rukun telung dinan. Pitung dino rukun sampai pitung dino bahkan 40 hari bersatu dengan tetangga 1100 hari, 1000 hari, setahun sekali jenenge khol. Kematian menjadi apa? Menjadi pengingat kebersamaan. Makame diziarahi, gurunya diziarahi, wali-wali diziarahi. Kalau santri sudah berbicara tentang merawat kebersamaan melalui orang-orang yang meninggal menjadi landasan kebersamaan, apa yang terjadi? Begitu ziarah bis pariwisata laku. Maka sing di bis pariwisata jangan sekali-sekali bermasalah dengan santri yang suka ziarah, kata sewa bismu. Bis pariwisata laku. Begitu bis pariwisata laku, di setiap makam wali menyambut rombongan tamunya para wali. Totol sego payu, totol tasbih payu, totol katok payu. Bahkan wong copet itu iso urip ning makame para wali. Betapa kita mengajarkan kebersamaan. Terus nek makame para wali rukun pol. Belajar kerukunan, lihat makam para wali. Rombongan teko zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rombongan niki zikir durung rampung. Wis ketekan rombongan meneh, lungguh sebelah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora protes sebelah ini. Niku dorong rampung, rombongan sebelahnya datang. Kiai tuwa ngono ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Niki durung rampung, rombongan sebelah pun teko malih. Pun teko lungguh. Begitu logo ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah wa kununa lillah azanallah bi fadlillah. Rukun ora ono sing protes.
Di tengah sing liyane zikir, sing liyane selawat, ana cah lanang situ tok teko. Liyane noleh hati lapo bocah iki kok ijenan iki. Koncone nandi. Ternyata nyangkluk speaker cilik. Rombongan saking Patimuan ditunggu di bis. Betapa itu terjadi. Akhirnya orang Patimuan ziarah ke Surabaya, menziarahi Sunan Ampel. Dari Sunan Ampel berziarah ke Madura ke Syekhona Khalil. Setelah itu bablas ke Jawa Barat berziarah ke Cirebon makam Sunan Gunung Jati. Apa yang ditinggalkan dari itu semua? Yang ditinggalkan adalah rasa cinta kepada tanah-tanah di mana wali bersemayam, di mana gurunya bersemayam. Semakin banyak yang ditengok di kampung-kampung menziarahi keluarganya, di kecamatan menziarahi danyang-danangnya, semua akan mencintai tanah di mana guru-gurunya, danyang-danangnya bersemayam. Itulah cikal bakal rasa cinta pada tanah air. Kon ngebom Surabaya, yo ora wani wong ana makame Sunan Ampel wedi. Kon ngebom Cirebon ndak berani ada makam Sunan Gunung Jati. Makanya seluruh teroris yang suka ngebom pasti nggak pernah ziarah kubur. Ora ono sing diwedeni. Lah itulah maka TNI Polri kalau mau mencari orang-orang yang siap menjaga NKRI adalah santri-santri dari kampung yang selalu menjaga kebersamaan. Untuk apa? Mencintai tanah di mana gurunya bersemayam. Ngono caranya. Makanya bangsa ini terjaga. Terus kiai-kiai itu yang ngerti, uang nek ngomong agama, itu uang paling top karena mengatasnamakan Nabi dan Tuhan. Makanya santri selalu menjaga. Ojo ngasih ngomong agama itu sak senengi, karena agama tidak bisa kemudian dipakai untuk menghancurkan apa yang ada semata-mata. Mula nek cara santri kiai ini dibagi loro. Kiai sekti karo kiai ora sekti. Kiai ora sekti kaya kula ngenten iki mboten usah dibatesi, mboten napa-napa. Wong iso diinstruksi. Gus sampun wong dereng salat asar, mandeg kula. Tapi ana kiai sekti. Sapa kiai sekti? Kiai nek wis khotbah Jumat sektine pol niku ora ana wong wani. Pak khotib instruksi ora wani niku nek wis khotbah. Kiai paling sekti niku khotib poe. Ora ana sing wani. Khotib instruksi teh ora wani. Nek ra keterima wis kok meneng turu ngene tak mbok. Soale wis kadung ket awal situ wis mau ono. Faman lahu fala jum'atalah ono tadi wis kok meneng. Makanya agar khotib yang absolut gak bisa diinterupsi niki supaya tenang dan terkontrol, nek khutbah dicekeli tongkat kon moco tek. Nah, akhirnya begitu moco tek karo nyekel tongkat orang mungkin nesu. Wong nyekel tongkat ngene, arep ngene-ngene tongkatnya guling. Tongkatnya gelundung jatuh tongkatnya. Makanya orang yang khutbah dengan tongkat hati santun, ittaqullah. Begitu tongkat dibid'ahkan, maka yang terjadi adalah apa? Orang pidato nggak bisa dikontrol karena tangannya bisa leluasa. Saudara Jokowi, makanya sampai nih golek masjid sing ribet mesti golek sing ra ono tongkat. Lu tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan-sungkan, gak apa-apa. Itu caranya. Akhirnya bangsa ini terjaga. Bangsanya terjaga dan kita sadar betul wilayah persatuan. Makanya ketika diajak ngomong sesuatu yang menghindari persatuan, santri mau. Dan negara-negara yang mau membicarakan itu pasti hancur. Suriah itu negara maju, pendapatan per kapitanya surplus. Begitu mau diajak ngomong khilafah, hancur bangsanya, remuk sekarang. Libya begitu diajak ngomong khilafah, remuk. Indonesia dijak ngomong khilafah, ora. Loh, kenapa kiai kok gak mau ngomong khilafah? Ikut tanda-tanda kiamat. Oh, tanda-tanda kiamat kok bahas. Sesuk nek wayahe teko ya mesti teko-teko dhewe. Kaya uwan rasa mbok bahas wayahe tuwek ya tuwek-tuwek dhewe. Loh, makanya begitu. Ini bendera tauhid, ora itu bendera Hizbut Tahrir. Tapi kamu kalau anti bendera tauhid, bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah. Ora wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Disi aku bangane kowe.
Aku wis tahlilan kowe lagi gowo gendera. Telat le tekamu ngono. Telat kowe teko, lagi teko kok medhidhi tak tempiling. Tapi ini bendera la ilaha illallah. Iya, aku yang duwe ana wong mati tak tutupi gendera iku. Tapi kamu hanya seorang ngeyel, aku ya mau genderane PKI Palu Arit. Tapi kowe ngerti ora? Aku nek ning sawah yo nganggo arit, lunga nukang yo nganggo palu. Tapi nek gendera mah. Oh, itu jawaban. Kita indah, makanya kita ini selamat. Sampai kono bingung karena itu tanda-tanda kiamat. Akhirnya ben ganto, akhirnya ono kiai ustadz sing tugasnya siji menyatakan kiamat sudah dekat. Akhirnya wong terus kiamat wis teko, rasido bola-balik ora kapok-kapok. Ini kiamat sudah dekat, tanggal 15 Ramadan itu nanti akan ada asteroid yang turun. Wedi kabeh. Ono sing dodol sawah, ono sing nopo wis dikekno panitia hari kiamat ora sida. Beban. Kiai nggak bisa ngono guyu tok ngono kiai ini ora kapok. Ya Ya'juj Ma'juj. Ono Cina cari Ya'juj Ma'juj. Ono Amerika Dajjal. Ono perang Ukraina Ya'juj Ma'juj. Ora kapok-kapok tole kowe dadi tukang ramal. Mending delok Samsudin karo pesulap merah wae. Mending delok iku ae. Karuan podo pesulape. Ndek ini kan kita ini. Hati-hati, awas, bahaya Syiah. Lagunya Haddad Alwi Ummi itu adalah lagu Syiah. Lah kalau lagu Syiah Indonesia ono sing serem bukan lagu Syiah. Apa? Hidung-hidung. Waduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Ya Indonesia ya senemen, tapi itu bukan, ya itu caranya orang Indonesia. Ya. Nah itu makanya negara-negara sing rembuk nih, remek negara nih. Afghanistan ini loh, orang rembukan apa-apa, memang rembukan jenggot karo katok cingkrang, bubar negara ini saat ini, bedilan. Lah nek cingkrang ya cingkrangan, nek jenggot ya jenggotan, ora usah ribut lah, mulai kok ribut. Teran duwe jenggot, pengen jenggotan ya nganggo Firdaus, ngono kok angel. Di kita Indonesia biasanya nyantai. Kenapa? Karena kita punya sejarah yang sangat panjang memahami pergerakan agama. Kita tahu. Itu loh, makanya kita ini selalu menjaga sejarah, menjaga apa. Satu contoh, setiap Muharram kita itu selalu peringatan Muharraman. Dan selalu wong peringatan Muharram mesti ngerti. Soalnya wong Jawa niku nek Muharram dialani wulan Asyura, Jawane Surah. Makanya wong Jawa niku wulan Surah mboten mantu. Karena bulan Surah yang waktu awal terjadi tanggal 10 adalah terbunuhnya cucu Rasulullah, makanya wong Jawa ora mantu. Karena menghormati keluarga Nabi yang terbunuh. Tapi anak wong gemblung. Anak wong gemblung lagi gara-gara Nyiro Kidul mantu ya gemblung jenenge. Kita santunan anak ya yatim karena di bulan ini adalah terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah pada menjadi yatim. Nah sekarang kita sudah jadi bangsa yang maju, bangsa yang bergerak. Kaum muslimin terbesar di dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh wong Indonesia. Masjid terbanyak ada di Indonesia. Bahkan orang haji terbanyak ada di Indonesia. Lu ngono kok iso mengatakan Islam di Indonesia tertindas? Lambemu lho tonton betul. Kita hidup bersama kayak begini indah. Sampai ya ora tau takok bakul bakso iku sembayang apa ora? Ya ora sing takok. Lah kenapa? Ya agama itu seperti itu. Wong kiai juga menyadari. Kiai mulang sholat, terus biar kiai itu mulang sholat, tapi sholat yang diajarkan mewajibkan menutup aurat. Tutup aurat dari dulu namanya kain. Kiai wis ra iso mikir urusan kain, sing mikir kain iku Cina. Lho nek Cinane lunga kudu sampean. Lho hati-hati. Lho anti Cina, nek Cinane lunga sing tuku bakomu sapa? Lho pikiran. Kiai ngajar sholat, ya sholat itu wudu pakai air. Air itu urusannya sanyo karo pipo. Kiai cuma ngajarkan wudu, pipo karo sanyo diurus mas pion. Ini donya dul, mana sing sabar lah tua ya.
Kita ngajarkan haji, tapi haji yang kita ajarkan begitu berangkat diurus Yahudi Nasrani, soalnya lupa pesawat Boeing atau Airbus. Yahudi hancurkan, matikan semua. Kene lunga haji nglangi. Lendonya itu apa sampai ribut. Mula dawuhe Kanjeng Nabi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing kersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama lah. Khairon niku ora disinaon kecuali wong pondok sing sinau. Khairon niku nakira. Khairon niku nek nakira maknane khairon kamilan kaapian kang sampurna. Nah, apik sempurna niku ora teke menungso. Apik sempurna niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik mesti ora sempurna. Nah, rumus ya. Saiki tak takoni sampean, nek apik iku ora sempurna, ora iso ngadeg dhewe nek menungso. Pengajian iki apik napa mboten? Sae mboten? Sing paling sae sinten? Ya nyong. Ya kiai ini paling apik, dinteni. Turu berang ono sing wani gugah. Kiai abang paling apik, kiai wong sing paling apik ya. Lah sing ya ngombene paling akeh. Wong apik. Tapi kalau disuguhi larutan penyegar, kayaknya banser aja. Kalau aku mangkel langgar ngaji kok disuguhi larutan penyegar. Niki sudon, rumang samu kiai ini panas dalam. Oh, disuguhi pokari, rumah samu kiai ini kurang cairan. Aja sudon karo kiai ini sehat sini. Suku sprint emang kiai ini kembung. Disuguh kopi emang kiai ini ngantuan. Nah, ora suku tisu kiai ini keringetan soalnya. Lah, kiai ini paling apik, terlihat paling apik. Kalau pengajian ini baik, kiai yang terbaik. Tapi kiai nggak boleh ngomong sing paling apik, sebab apike kiai ketok di depan semua orang karena diundang panitia. Kebetulan Pak Camat panitiane. Jadi wis ngono iku apik kula napa apik Pak Camat? Ya, apik Pak Camat ora iso. Kula ora teko pengajiane Pak Camat ya elek. Lho, apik niku lagi loro wis padu. Royokan apik. Napa malih nek sampean terus melu-melu sing gara apik kula Kyai. Lho kok sampean? Ya kula gelem teko. Nek kula ora teko pengajian niku mboten enten. Lha apa? Cek sound ngono ya bubar. Kabeh punya keapian, mangane apik bareng-bareng. Bahkan mangan mawon dongane Allahumma barik lana. Soale mangan urusane bareng-bareng sing nandur sapa, sing gawe rice cooker sapa. Apa enak. Wong Cilacap panganane enak soalé diuyahi, wong Cilacap ora diuyah. Sing diuyah wong Rembang. Tapi sampean opo ngerti waktu wong Rembang gawe uyah, tambah uyahe ra diuyuhi. Mulanya jaraknya deket, uyah, uyuh. Makanya gak bisa begitu. Pengajian ini jadi apik gara-gara no tukang son. Lah tukang son ya. Tukang son mangkel terus tiba-tiba dipateni ya. Lah son niku ya ora iso sembrono. Sing gawe son iki wong Jepang karo wong Cina. Makanya urip iki bareng-bareng. Maka jangan merasa kalau kita baik karena baik sendiri. Lah kita ini melana wong apik ya teko bakul es teh. Lenggilane ra ono bakul es teh, ra ono bakul plembungan. Sing cilik-cilik kok kon lapo? Sing cilik harus dijak pengajian ya mboten niku tuku jajan mulo tugase bapak maringi jajan go anak. Ya tepuk tangan no. Ya, makanya bangsa ini harus bergerak ke depan. Nah sekarang bangsa yang sudah kita nikmati ada tiangnya. Ono cagae. Apa cagae negara? Wong itu almar'atu aimadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wong wedok nek apik negarane apik, nek elek negarane elek. Elek apike wong wedok tergantung wong lanang. Sebab wong wedok niku sawah kang panggonane nandur nisa hukum harsul
lagu wedok musawahmu nek pengen tanduran ke depan bagus openi sawah nggih mula wong nandur ke biar mula niku ya mboten tau suwe paling 5 menit wis rampung wong nandur. Setelah itu kewajiban sawah untuk membesarkan tanaman. Mula sampean kudu ngerti iki babon-babon iki sawah. Lho, sampean pengen sawahe apik dandani, pengen tukulane apik sawahe diopek. Openi sing apik, pengen tukulane apik, anake pengen apik kabeh, sawahe ora tau diurus kok kepengin gawe tanduran apik. Maka perempuan kita urus. Cara pertama kita urus, saya harap bupati, saya harap camat, lurah dahulukan kepentingan perempuan. Disekno niku. Lha niki wedok niki sawah kok. Nggih. Lha ngajeng manggene niku. Niku nek ora ngeroyok mesti ora oleh niku. Niku wedok niku sawah. Nah pemilik sawah niku lanang. Sampeyan nek kepengin tandurane apik openi sawahe. Makane ana rumus. Sawah niku nek sampahe akeh, rumputnya terlalu banyak, tanamannya jelek. Mula wong wedok niku nek wis rusak, welek, jerawate akeh, anu gawa nang salon niku tugase wong lanang. Gawa ning salon. Sangoni pasangi gelang sing apik. Dastere aja ngasih bolong-bolong. Iku lak sampean kerasan soalnya sawahe ambune wangi, warnane apik rusak ngene ra kerasan balas ya. Iki rusak dandane. Nek wis kukune mulai hitam-hitam kusem-kusem, gawa manikur pedikur. Nek gak iso nggawa nang manikur pedikur tandurno serut. Dan dikosoki kukune nganggo godhong serut. Perempuan ini sawah itu kalau ditanami pupuk harus cukup, air tidak boleh kurang. Perempuan juga sama, nek arep sampean tanduri jangan sampai kekurangan apapun. Mula sing apik nek kepengin tandurane apik, pupuk yang baik, aliri yang baik, wong wedok kudu dicekeli duit. Ojo sukan. Selama niki ilmu niki didelikno karo kiai. Soalnya kiai niku lanang. Iya, sudah blak-blakan wae. Wong wedok iku sampe pengen tuku bakso ora iso garing. Tukulane kok apik kok ndi? Atine rekoso, nelongso. Nyanyine meng ulangkan saja. Nah ini negara, Kanjeng Nabi sing jamin ketika kita berbicara negara, tiangnya adalah perempuan ini sawah. Kalau mau tanamannya bagus, sampai ngerti nih sawah nek ditanduri ojo diobong. Sampai tanduri kok diobong tandurane mati. Begitu juga perempuan jangan sering dibikin sakit hati. Nggih pun bala kali nyong. Jangan dibikin sakit hati. Karena perempuan kalau sakit hati, hatinya panas, air susunya panas. Diminum bayi juga jadi bengek. Mula ono tetek bengek. Tangannya panas, membelai anak tidak nyaman, ngiringi anak-anak tidak nyaman. Sementara laki-laki tidak pernah bisa mengganti kedudukan perempuan. Sampai kapan ra iso nglanang gayane tok. Ya gayane itu. Mana begitu anak ini sing di sini. Ini gendong anak, gendong lagi 5 menit mulet nengen. Nek wong mulai itu 1 jam 2 jam tetep tahan ngene lho wedok. Mulane sampean jangan pernah mengkhianati, sakitkan hati perempuan. Kalau mau tanaman generasi bagus jangan sakiti wanita. Rungono iku aja meneng ae. Lho kula niku soalé napa? Kula ndek pengalaman. Kula niku tau dadi wong wedok. Sampeyan belum tahu ngerti ya, saya pernah jadi perempuan.
Kula niki tahu dadi wong wedok, Pak. Asli kangge shot. Sampai asli ngoten lho. Sampe tak critani kula dadi wong wedok riwayate niki. Kula wangsul ngaji. Omah niku berantakan, Masya Allah. Kula ngomel kali bojo kula. Dek, omah kok berantakan kaya ngene lho. Tapi kan iki anakmu, Mas. Lah iya Mas, anakku ya wong sing ngrewangi ya akeh kok sampe kaya ngene. Ngomel rumbo lagi head, lagi apa kok ngamuk. Akhirnya terucap dari istri saya. Sampeyan salirung tau ngrasakno dadi wong wedok. Coba nek wis tau ngrasakno dadi wong wedok. Akhirnya kula ya emosi. Iya, aku tak ngrasakno dadi wong wedok. Akhirnya terjadilah kesepakatan hitam di atas putih. Kula bersepakat, ya wis aku genti dadi wong wedok 24 jam. Tertulis di atas materai ini, saya Ahmad Muwafiq dengan ini menyatakan akan mengganti seluruh peran perempuan. Aku akan jadi perempuan selama 24 jam. Dan kamu berhak melakukan apa saja di luar rumah dengan alasan-alasan yang kita sepakati. Tapi jangan pulang kecuali aku menyerah menjadi perempuan. Materai tanda tangan pon beres, wong emosi. Bojo kula tak usir iki ngomah jam kalih dalu. Minggat teko ngomah. Wis aku dadi wedok. Wis kono milih mobil sing endi terserah. Mau tak gawani santri tak gawani dhuwit 10 juta. Mangano sak kancamu seneng-seneng ning njaba. Pokoke aku dadi wong wedok aja mulih nek rung tak telepon. Siap jarane ngono. Yes, ora mlayu deh. Wes senenge pol rek mlayu wis karo aku sak kanca kok sak tak gawani santri nyeluk kanca-kancane mbuh mangan endi. Pokoke 10 juta. Kurang telepon tak tambahi kula ngoten. Akhirnya kula subuh dadi wong wedok. Buka anak. Nah, tangi blas ra ono sing tangi. Kula meh nyerah. Akhirnya terus kula jiko sapu. Biasane ibune niku nek bocah tangi dikebyok sapu biok kan. Tak kebyok sapu kula ditendang das kula. Ya Allah ora ono sing tangi tak jiwit akhirnya tangi. Ono sing medun kula pempes karo nangis, stres kula rasane ya Allah. Kula mulai merasa berdosa kula niku. Akhirnya adus tak jejer, nangis banyune kepanasan. Akhirnya ya Allah merah ngono abang tak tangi ya Allah nak salah bapak. Terus sampai situ wayahe mangan tak jejer terus didulang ngeten niki. Ono sing ngono kegeden jane ngene. Akhirnya begitu wayahe sekolah gagal sekolah gara-gara kula niku ora ngerti sing sepatune iki sing ngendi iki kula ora kula. Anake anak kula. Akhirnya rasito sekolah, begitu gagal sekolah, ya Allah remote pecah, TV ditutup, tembok dicat karo lipstick gara-gara mak kundi kula ya Allah, nasi kisah ngisor TV, kula ajeng telepon niku harga diri. Ora mau aku mau nyerah pokoknya saku aku jam 11:30 kula wis ora kuat tenan asli wonten kuwi. Ya Allah ono sing njaluk didongengi, ono sing njaluk ngene lha dongengane ra padha. Ono kucing sikile 12 ngono kula ora iso. Sing iso maneh akhire kula jam 12:30 ampun ndas kula rasane pun sak helm niku. Akhire hilanglah harga diri kula wis telepon akhire. Assalamualaikum. Boten dijawab langsung. Yes, nyerah nih ye. Akhirnya mulai bojo kula ya Allah, bojo kula mulai ternyata pun nang omah sebelah. Aku wis nang omah sebelah kok Mas. Aku yakin sampean mesti ra kuat. Ya ampun aku ra kuat. Tak cekel tangane tak ambung ping 7 karo tadi. Semenjak itu aku ora tau alok-alok wong wedok. Aku anggere lunga ngerti-ngerti anakku wis gedhe ngono ae tadi. Kowe niku sampean ora ngrasakno dadi wong wedok. Mulane wong wedok niku sebenarnya nek emosi iku lagi buang sampah. Lanang iku tempat sampah. Makanya sampai wong wedok ngomel rungokno, jangan sampai sampah kita tuh tutup tempat sampah. Wong lanang tempat sampah kok sampah digowok nang gone tangga sampean stres. Beanan karo tanggane, ramu metu curhat nang Facebook stres aja malam. Karena laki-laki sekuat apapun pasti lebih memilih istri daripada anak. Laki-laki mencintai istri daripada anak. Makanya anak jangan bangga. Orang tuamu lebih mencintai ibumu daripada kamu.
Dan buktinya ono lanang itu lebih mencintai istrinya. Mulai nyambut gawe gitu loh. Anak didusi tonggo, dipaku tonggo, ora apa-apa. Nggih. Lah coba mulai nyambut gawe terus bojone sing dipaku tonggo. Wah, tidak lari. Bisa dipedil. Jadi kasus nasional. Duh, hati-hati sampean. Duh. Itu makanya laki-laki harus pinter meredam kemarahan wanita. Kula niku tahu kali bojo kula. Padu perkara kula niku lemu wedok liya. Ya Allah, takon Dik dandan sing ayu, aja ngasih kalah ayu karo santri. Sesuk kan pernikahannya santri. Jam 7 aku ngakatno santri sampe dandan sing ayu. Bar subuh niku dandan sampe jam 6. Medun dandan ayu nih ra umum, kula budal. Kula teng ngajeng kali sopir santri namanya Arifin, terus teng wingking bojo kula kali anak kula. Mbak lirik bojoku ayu dandan. Lah kok teng perapatan kena sorot srengenge esuk, teng jero mobil lior teng mriku niku ketokno wong wedok ayu nih rombong. Rambutnya abang kocone ning bundunan. Kacamatane lambe kula lanang ya keprucut. Bin ayune ta wong wedok iku. Cantiknya ya Allah. Seketika kula ditarik kali bojo kula king-king. Karena apa? Lali kan gak bojo. Oh dasar mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Ada aku aja begini, apalagi kalau aku gak ada. Gila ini soal. Kula arep muni enggak deh. Orang mungkin lo belum bisa ngomong. Akhirnya lanang tidak boleh kehilangan akal dalam situasi sulit. Redam kemarahan wanita. Laki-laki harus bertindak. Iya dek, aku memang lihat perempuan cantik dan tersembunyi tadi. Iya tapi kan itu perempuan sudah tersembunyi. Laki-laki seperti aku harus mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Karena kalau sampai aku tidak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Ngono ae lah ya iya lanang. Makanya wong lanang-lanang iki kudu ngerti. Karena kadang kalau kita nggak sabar, sampah dibuang ke mantannya. Makanya nek lanang kok duwe bojo, wianan karo mantane, tunjukkan kita laki-laki. Jangan membuat dia semakin emosi. Dek, ternyata kamu wianan sama mantanmu. Enggak mas, enggak. Aku lihat kamu masih wianan sama mantanmu. Kalau kamu merindukan mantanmu, rindukan. Kalau pengen wianan, WA semuanya. Kamu hadirkan mantan-mantanmu di hatimu. Jangan kamu hapus nama mantanmu di hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Oh, itu baru lanang. Lanang kok yakit. Nah kalau itu terjadi, bangsa akan bergerak ke depan seperti bangsa yang lain. Amerika sudah maju, Cina sudah maju, semua sudah maju. Tinggal menunggu kebangkitan Indonesia. Kenapa? Karena kita juga pernah menjadi penguasa dunia. Itu cuk lali, makanya bangga menjadi orang Indonesia. Jam piro iki? Jam bangsal. Maghribe jam pinten? Wah, isih iki durung rampung kula pembuk mukadimah durung rampung nih. Kula lak dereng mulai ngaji. Lha niki lho, nggih. Bangsa sudah maju ke depan, sudah maju. Tapi Amerika maju karena mencintai bangsanya. Film Cowboy diputar berulang-ulang berkali-kali. Untuk apa? Membangkitkan semangat kebangsaan. Niku film samurai, film nopo. Lalu kita mulailah ceritakan yang bagus. Makanya sesuk meneh tak terus meneh ngaji ya sakniki sak menten mawon. Wis mulai ayo do salat asar. Dereng salat asar dereng. Pun bareng ngeten iki langsung salat asar terusane sok ben meneh. Wis menten mawon nggih. Semoga-moga sedaya barokah. NKRI menjadi NKRI yang manfaat barokah. Para pejuang syuhada mendapat tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik ditungani sekedap. Tungani kok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا رسول الله وسيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لكن حمدنا حمدا في العوالم يا ربنا كما ينبغي جلاله شباب وجهه اللهم يا الله يا رب اللهم يا الله اجعلنا بها من اهل العلم ورضاك وقنا في دنيا ربي رضا يا سيدي يا جسمي واغفر عن ذنب جدتي جد محمد جدت عند كرامتي كرامة محمد محمد عند شفاعة محمد يا شام قدير الجاي أعيشنا يا الله muka-muka pengajian dan kuasa manfaat sahabat barokah fitni wa dunia hatta Alisnya ya Allah, muka-muka sedaya masyarakat kecamatan Petuman dan sahabat tetap iman Islam fitni wa dunia hatta akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ya betul, mudah-mudahan mungkin pengajian ini kalau